Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak ya di tahun awal semester genap ya. Kita kembali lagi belajar daring ya. Di sini materi kita tentang jenis iklim yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Oke? Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah wilayah maritim ya. Wilayah yang dipenuhi dengan kepulauan ya. 17.000 lebih kepulauan yang berada di Indonesia. Nah, dengan adanya wilayah maritim atau kepulauan, ini mempengaruhi jenis iklim yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat materinya yang ada di depan. Jenis iklim di Indonesia itu dikelilingi dengan perairan luas dan beriklim tropis dengan suhu udara tinggi, mengakibatkan terjadinya penguapan air laut ya. Kita ketahui dulu nak ya, iklim itu adalah perairan laut yang luas, artinya lautan atau samudra yang sangat luas dan memiliki suhu udara yang tinggi, di mana adanya pemanasan dari sinar matahari yang mengakibatkan perairan air laut atau samudra tersebut itu mengalami penguapan. Itulah yang mengakibatkan terjadinya jenis iklim di Indonesia. Nah, ada 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Iklim musim atau muson ya. Mungkin kalian sudah mengenal kata iklim musim atau muson. Maksudnya di sini iklim ini ada 2, muson barat dan muson timur. Nah, perbedaan iklim musim ini atau muson ini, inilah yang menyebabkan perbedaan antara kemarau dan musim hujan. Oke, kita bahas ya. Iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah. Artinya nak ya, iklim musim itu berubah-berubah, makanya adanya perbedaan hujan dengan kemarau. Nah, iklim musim terdiri dari angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober dan April. Ya, ini angin muson barat yang sifatnya membawa musim hujan. Oke? Nah, kebalikan kalau angin muson timur itu bertiup dari bulan April sampai Oktober, yang dimana pada musim ini terjadinya kemarau. Makanya iklim musim atau muson itu mengalami perbedaan 2 musim, hujan dan kemarau. Tetapi ya, ternyata ada beberapa bulan tersebut ini mengalami persimpangan. Kenapa harusnya musim kemarau itu terjadi? Kenapa musim kemarau itu terjadi hujan? Kenapa musim hujan itu terjadi kemarau? Karena kenapa? Karena cuaca itu sudah dipengaruhi sama pemanasan global, ya. Makanya tidak bisa diprediksi. Terkadang kita lihat Oktober, April hujan. Tidak selalu hujan ya Kak, ya Nak ya. Nah, itulah yang dipengaruhi sama pemanasan global, ya. Pengaruh. Nah, kita lanjut. Iklim laut terjadi karena Indonesia itu berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas. Oke? Maka banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Tadi kata Ibu tadi, ya. Indonesia itu banyak sekali kepulauan, negara maritim, yang dimana penguapan air laut itu akan meningkat dengan terjadinya pemanasan sinar matahari yang mengakibatkan laut itu pasti akan mengalami perubahan iklim. Nah, berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas. Oke? Iklim panas atau sering kalian sebut iklim tropis ya. Terjadi karena Indonesia ada di daerah tropis, di mana suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Nah, variasi curah hujan di Indonesia terlihat jelas berdasarkan penyebaran pegunungan dan dominan arah angin. Nah, kalau di iklim
garis khatulistiwa yang dimana Indonesia itu selalu identik dengan iklim panas atau tropis. Makanya disebut dengan hutan hujan tropis. Oke? Nah, yang dimana ya di daerah tropis tersebut ini mengakibatkan penguapannya tinggi karena daerah laut kata ibu tadi, yang dimana yang dipanasi sama sinar matahari sehingga penguapan itu menjadi tinggi. Makanya jangan heran kamu kalau di daerah pantai, daerah laut itu pasti panas, kita berada di sana hitam badan kita. Karena kenapa? Karena penguapannya nak. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut, ya. Nah, perubahan iklim di Indonesia ternyata ada pengaruh nak. Ternyata ada pengaruh perubahan iklim di Indonesia ini. Kita lihat pola curah hujan. Dataran tinggi dengan dataran rendah itu berbeda polanya. Oke, kenapa Bu? Kita ketahui kalau dataran tinggi itu daerah pegunungan. Kira-kira sejuk atau tidak kalian berada di pegunungan? Pasti kalian terasa dingin atau sejuk, iya kan? Berbeda dengan dataran rendah atau kalian berdiri di tepi pantai. Kalian merasakan hembusan angin, tetapi hawanya terasa panas. Itu dataran rendah, ya, daerah pantai. Itulah yang mengakibatkan pola curah hujannya mengalami perubahan. Oke, tingginya muka air laut. Kita ketahui nak, air laut itu mempunyai gelombang. Oke, nah setiap gelombang yang kita lihat itu pasti memiliki tinggi muka air laut yang berbeda. Ya, oke. Variabilitas iklim seperti El Nino dan El Nina ini biasanya sudah sangat dipengaruhi sama perubahan atau dampaknya pemanasan global. Nanti kita bahas yang ini, El Nino dan El Nina. Terus perubahan iklim ini sangat berdampak pada produksi bahan pangan terhambat seperti ikan, jagung dan kebutuhan pokok yang lainnya. Kenapa Bu? Kita lihat nelayan. Kalau cuacanya berubah-ubah, nelayan tidak bisa nak mendapatkan ikan yang seperti biasanya banyak, ya. Karena kenapa? Karena itu tergantung cuaca dan iklimnya. Terus resiko banjir, lah iyalah, ya. Apabila ketika hujan datang, yang dimana melampaui batas air hujan yang jatuh itu akan membuat banjir. Tidak hanya rumah kita banjir, sawah, pantai, ya. Karena kenapa? Karena penguapan mereka terlalu tinggi. Oke, pengiriman barang distribusi yang menggunakan transportasi laut, ya, menghambat kapal-kapal yang lewat untuk mengirimkan ikan ke daratan, itu menghambat mereka melewati laut. Tempat wisata atau objek wisata mengalami kerusakan otomatis. Apabila banjir, ya, banjir melampaui batas yang dimana pantai juga ikut meluap airnya, itu akan mempengaruhi tempat wisata. Rusak, tidak hanya tempat wisata, ekosistem laut juga rusak. Nah, itulah gunanya hutan bakau atau hutan mangrove, ya. Dimana hutan bakau atau mangrove itu yang kalian lihat di pinggir pantai atau di tengah-tengah sungai atau laut atau pantai, itu pencegah abrasi atau erosi air laut. Oke. Nah, ada pengaruh. Ini El Nino dan El Nino tadi. Kita lihat pengaruhnya. Kalau El Nino, curah hujan di sebagian besar Indonesia berkurang. Nah, tingkat berkurangnya curah hujan ini tergantung dari tingkat El Nino. Disebut El Nino juga bisa menyebabkan kekeringan panjang. Artinya, kalau El Nino ini bisa menyebabkan musim kemarau berkepanjangan, ya. Nah, kekeringan. Dengan adanya El Nino ini akan berdampak pada kebakaran hutan, efek rumah kaca, dan juga asap-asap yang ada di mana-mana. Contoh, kita dulu pernah terjadi peristiwa kabut asap, ya kan? Yang dimana itu pada musim kemarau berkepanjang. Nah, itulah salah satu dari peristiwa El Nino.
Oke, lanjut ke El Nina ya. El Nina kebalikan ke El Nino, artinya mengalami apa nak? Penurunan suhu hujan di muka bumi yang dimana El Nino ini curah hujannya tinggi, mengakibatkan terjadinya banjir bandang, air laut menguap, air sungai menguap airnya. Itulah peristiwa La Nina. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Jika kalian kurang memahami pembelajaran kita hari ini, bisa kita lanjutkan di forum GC kita ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.